Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Lestari SSI MT selaku dosen mata kuliah Mekanika Tanah atas kesempatan yang telah diberikan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman teknik penambangan angkatan 2022 yang telah hadir dalam presentasi siang hari ini. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Saya Bella Ayudhya Putri dengan NIM akhir 1018, rekan saya. Saya asal Padang dengan NIM akhir 22. Saya Muhammad Adrian Hdianto dengan NIM akhir 10. Saya Muhammad Afriandi Triatmojo dengan NIM akhir 36. Saya Fardan Yunansyah Al-Farabi dengan NIM 1052. Dan saya Mursid Andika dengan NIM akhir 1014. Baik, di sini kami akan membahas mengenai tanah dan batuan. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian tanah dan batuan. Yang kedua, proses pembentukan tanah. Yang ketiga, siklus batuan. Yang keempat, klasifikasi tanah dan pembagian tanah berdasarkan ukuran, serta pembagian tanah berdasarkan lapisan. Next. Baik, untuk topik pertama mengenai pengertian tanah dan batuan akan disampaikan oleh rekan saya Yunan. Kepada Yunan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bella untuk waktunya. Yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari tanah dan batuan itu sendiri. Yang pertama yaitu tanah. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi satu sama lain, dari bahan-bahan organik yang telah melapuk. Tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Yang kedua, batuan. Batuan merupakan lapisan yang terdiri dari mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling mengikat dan membentuk unsur dari alam yang menjadi penyusun utama lapisan litosfer berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya sendiri, batuan dapat dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Baik, untuk topik selanjutnya mengenai proses pembentukan tanah. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman mengenai proses bentuknya tanah, kita tuh harus ketahui dulu apa saja sih komponen penyusun tanah. Jadi teman-teman, komponen penyusun tanah ini pada setiap tempat itu berbeda-beda, tergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, dan pengaruh cuaca, iklim, dan campur tangan manusia. Namun di sini teman-teman ada komponen utama penyusun tanah. Yang pertama ada partikel mineral. Hal ini berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral pembentuk tanah. Untuk yang kedua ada komponen materi organik. Hal ini berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Dan yang ketiga ada udara dalam tanah, dan yang keempat ada komponen air yang terdapat dalam tanah. Setelah kita tahu kan teman-teman komponen apa saja sih yang berada dalam tanah, kita harus tahu nih bagaimana sih proses pembentukan tanah. Jadi tanah ini terbentuk dari batuan dan batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena adanya proses pelapukan, yaitu prosesnya hancurnya batuan menjadi tanah. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor, di antaranya cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan misalnya suhu dan curah hujan. Pelapukan batuan sendiri dapat melalui proses secara mekanis dan kimiawi. Harus kita tahu teman-teman, proses bentuknya tanah itu teman-teman itu diawali
oleh proses fisik seperti erosi, abrosion, dan perubahan suhu memecah batuan menjadi fragmen-fragmen kecil. Fragmen-fragmen batuan ini, teman-teman, itu akan diangkut oleh air, angin, atau es. Proses ini memindahkan material yang terpapar ke tempat lain. Material-material yang tertransportasi tadi kemudian menumpuk di suatu tempat yang disebut deposisi. Disinilah tekanan dan waktu bertindak untuk menyatukan fragmen-fragmen tersebut menjadi lapisan yang padat. Selama proses ini, bahan-bahan kimia dalam tanah seperti air dan asam organik bereaksi dengan mineral-mineral yang ada dalam batuan. Hal inilah yang mengubah komposisi kimia batuan dan membentuk tanah. Selanjutnya, organisme seperti mikroba, tanaman, dan serangga itu mempercepat proses dekomposisi organik dan menghasilkan nutrisi yang penting bagi tanaman, bagi tanah yang ada di lapisan atas. Next. Baik, untuk topik selanjutnya mengenai siklus batuan akan dipaparkan oleh rekan saya Alfiandi. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bella. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai siklus batuan. Nah, pembentukan batuan merupakan proses alamiah di mana batuan baru terbentuk dari material awal yang ada, baik melalui proses fisik, kimia, atau kombinasi dari keduanya. Secara umum ya teman-teman, jenis-jenis batuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan sedimen atau sedimentari, yang kedua ada batuan beku atau igneous rock, lalu yang berikutnya ada batuan metamorf atau metamorphic rock. Yang pertama adalah batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri terbentuk dari pengendapan material padat yang terdapat di bawah permukaan bumi atau bawah air. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, batuan metamorf terletak pada gambar yang paling bawah karena terletak di bawah permukaan bumi. Lalu yang berikutnya ada batuan beku, merupakan batuan yang terbentuk dari proses pendinginan atau pembekuan magma atau lava. Nah, pada gambar ini dapat dilihat batuan beku terletak di bawah gunung aktif yang dapat mengeluarkan magma. Lalu magma tersebut mengalami proses pembekuan dan dapat menjadi batuan beku. Lalu yang terakhir ada batuan metamorf atau metamorphic rock, yaitu batuan yang terbentuk karena perubahan batuan existing di bawah tekanan dan suhu tinggi. Next, untuk topik yang keempat mengenai klasifikasi tanah akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Adrian. Kepada beliau dipersilakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Untuk klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda, tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok-kelompok berdasarkan pemakaiannya. Di sini kita akan membandingkan 2 contoh pengklasifikasian dari tanah. Yang pertama ada Unified System Classification Soil, dan yang kedua American Association of State Highway and Transportation Official. Untuk persamaannya sendiri adalah klasifikasi tanah dengan sistem USCS dan AASHTO menggunakan dasar yang sama, yaitu ukuran butir dan juga plastisitas dari tanah itu sendiri. Untuk persamaan yang lain adalah dalam memisahkan tanahnya itu dimasukkan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah tanah berbutir kasar atau coarse grain, dan yang kedua adalah tanah berbutir halus atau fine grain. Untuk perbedaannya, perbedaan yang pertama adalah tanah dikatakan berbutir kasar apabila yang dalam sistem klasifikasi USCS jika lolos ayakan nomor 200 kurang dari 50%. Ukurannya yang 200 mm kurang dari 50%. Untuk yang AASHTO lolos ayakan nomor 200 apabila kurang dari 35%. Untuk ayakan yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil menggunakan ayakan nomor 4 secara universal, dan juga
AASHTO menggunakan ayakan nomor 10 untuk perbedaan tanah 2 gravelly, sandy, silty, dan clay soil dibedakan untuk klasifikasi menggunakan USCS dibedakan secara jelas. Dapat dapat dibedakan secara jelas untuk AASHTO tidak dapat dibedakan. Untuk yang selanjutnya adalah klasifikasi untuk tanah organik. Untuk USCS menggunakan OL, OH, PT. Untuk yang AASHTO tidak diberikan. Untuk yang terakhir adalah arti dari simbol tanah. Untuk USCS sendiri memiliki arti-arti dalam simbol-simbol tanah. Untuk sedangkan AASHTO tidak memiliki. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Oswald. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem penamaan atau klasifikasi tanah dengan sistem USCS. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama itu bagaimana sih karakteristik tanah itu dan juga bagaimana perlakuan tanah tersebut. Nah, biasanya tanah itu disimbolkan dengan dua. Nah, di sini tanah itu kan terbagi jadi 4 tadi. Ada gravel, ada sand, slate, sama clay atau kerikil, pasir, lano, lempung. Nah, kerikil itu disimbolkan dengan huruf G. Nah, pasir itu disimbolkan dengan huruf S. Sedangkan lanau disimbolkan dengan huruf M, lempung itu disimbolkan dengan huruf C. Nah, kemudian kita nih analisis bagaimana sih karakteristik tanah itu atau bagaimana perlakuan tanah itu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik ataupun perlakuan terhadap tanah tersebut. Yang pertama itu ada W yang melambangkan bergradasi baik, ada P yang bergradasi jelek, ada M yang tercampur lanau atau kelanauan, ada C yang kelempungan atau lempungnya itu dominan, ada L itu plastisitasnya itu rendah, ada H itu plastisitasnya itu tinggi. Jadi ketika kita melihat suatu simbol tanah itu, misalnya itu ditulis dengan G, W, itu berarti kerikil yang bergradasi baik. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan belajar ya bagaimana sih diagram Ariel atau bagaimana cara kita untuk mengklasifikasikan tanah tersebut. Yang pertama itu kita identifikasi dulu. Mengidentifikasi sebenarnya berapa sih persentase butiran yang terdapat pada tanah itu. Nah, ketika dia itu lolos ayakan lebih kecil dari 50% dengan ukuran ayakan 200, nah itu termasuk suatu tanah yang kasar. Sedangkan dia itu kalau lebih besar dari 50%, berarti itu tanah yang halus. Nah, sekarang kita klasifikasikan lagi nih, yang kemungkinan yang lebih kecil dari 50% itu hanya ada dua, antara gravel sama pasir tadi, kerikil sama pasir. Nah, kemudian ini digunakan ayakan yang nomor 200 untuk pasir, sedangkan yang nomor 4 itu digunakan untuk kerikil. Nah, kemudian dari sini didapatkan lagi asumsi, jika itu kerikil lebih besar dari pasir, maka itu adalah kerikil. Jika pasir lebih besar atau sama dengan kerikil, maka itu adalah tanah. Kemudian dihitung lagi nih berapa persentasenya dari masing-masing setiap butiran partikel. Lanjut. Nah, di sini ada ya beberapa sistem USTS yang digunakan. Nah, pertama kita belajar istilahnya dulu. Istilahnya ini ada LL. LL ini apa ya? Batas cair. PL ini plastisitas ya. P ini adalah batas cair sama batas plastisitas. Nah, gitu. Jadi selisih antara LL sama PL itulah PI gitu. Nah, dari sini kita klasifikasikan kembali. Nah, tanah inorganik, terus tanah organik. Nah, biasanya tanah inorganik atau organik ini memiliki LL yang lebih kecil dari 50. Jadi persentasenya itu 50-50. Ketika dia mencapai lebih besar dari 50, nah itu bisa diklasifikasikan sebagai tanah yang cukup kasar. Sedangkan di bawah 50, kebalik.
Jika dia itu lebih besar dari 50 yang lolos, berarti itu tanahnya itu halus, sedangkan kalau dia lebih kecil dari 50, tanah itu kasar. Nah, dari sini dirumuskan sebagai demikian, PI-nya berapa, PL-nya berapa, itu rentannya itu berapa, kemudian ada simbol nih, CL, ada CLML, ada ML, CH, dan lain-lain ini sesuai dengan disimbolkan pada WSCS tadi, sehingga diperoleh ini jenis partikelnya apa, seperti gravelly slate, fat clay, dan sebagainya itu dapat dipelajari ketika kita udah paham tentang bagaimana LL, PL, dan PI dari tanah tersebut. Ada acuannya kok, sesuai dengan WSCS. Itu, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada tanah-tanah yang terbawa ke tempat lain dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, tergantung dari jenis pembawa dan cara pengendapan atau deposisinya. Yang pertama ada tanah glasial. Tanah glasial terbentuk karena transportasi dan deposisi oleh gletser atau sungai es. Yang kedua ada tanah aluvial. Tanah aluvial terbentuk karena terangkut oleh air yang mengalir dan terdeposisi di sepanjang aliran sungai. Yang ketiga ada tanah lakustrin. Tanah lakustrin terbentuk karena deposisi di danau-danau yang tenang. Gitu. Next. Kemudian yang keempat ada tanah marin. Tanah marin terbentuk karena deposisi di laut. Yang kelima ada tanah aeolian. Tanah aeolian terbentuk karena terangkut dan terdeposisi oleh angin. Dan yang terakhir ada tanah kolit lial. Tanah kolit lial terbentuk oleh pergerakan tanah dari tempat asalnya karena gravitasi, seperti yang terjadi pada saat tanah longsor. Baik, untuk yang berikutnya ada diagram pembagian dari perbedaan tanah gambut dan tanah mineral yang akan dibahas di sini. Nah, pada bahan induknya dibagi menjadi tanah gambut dan tanah mineral. Untuk tingkat kematangan dan perkembangan horizon, yang tanah gambut dibagi menjadi 3. Ada organosol fibrik, organosol hemik, dan organosol saprik. Lalu untuk yang tanah mineral dibagi menjadi 2, yaitu tanah tanpa perkembangan dan juga dengan perkembangan. Untuk tanpa perkembangan sendiri dibagi menjadi 2, ada AR dan AC. Untuk AR contohnya ada litosol. Untuk AC sendiri ada umbrisol, benzina, aluvial, regosol, dan grumusol. Untuk tingkat kematangan dengan perkembangan pada tanah mineral dibagi menjadi beberapa macam. Yang pada contohnya ada renosol, andofol, latosol, molisol, dan kambisol, gleisol, litosol, potsolik, mediteran, planosol, potsol, oksisal, dan lateritik. Next. Baik, tidak terasa teman-teman kita udah berada di penghujung presentasi. Di sini ada sedikit hadis mengenai menuntut ilmu merupakan kewajiban. Hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Thalibul ilmi faridotan ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.